Our Father in Thank heaven, you, Lord. in the name of Jesus. Help me, please, for today. Bless our family. Amen. Ibadah setengah 6 kami udah ibadah kan. Terus saya mulai ke gereja. Di situ saya masuk gereja. Itu saya masuk, saya masih lihat seperti saya terpesona waktu saya dengan masuk. apanya, Kak? Oh, ternyata gereja itu seperti ini. Waktu itu saya masih karena saya belum pernah ke gereja. Sama sekali belum pernah belum ya? pernah gitu. Jadi waktu awalnya itu saya masih takut-takut bagaimana gitu Ya. kan. Dan waktu saya ke gereja itu saya masuk dan saya ikut ibadah di hari yang pertama itu. Terus saya rasa kok saya senang ya. Saya senang, saya rasa ada damai, saya rasa ada pokoknya hal-hal yang selama ini yang saya nggak dapat di dunia saya. Iya. Seperti itu. Dari situ terus saya mulai suka. Terus lagu yang tadi barusan dinyanyikan itu meskipun saya nggak hafal, saya cuma hafal sepenggal-sepenggal dan saya pun masih salah nyanyinya. Ya, saya nyanyi sambil pulang naik motor itu saya nyanyi meskipun masih salah-salah, tapi itu lagu itu terngiang-ngiang di situ kan. Terus saya mulai suka dan saya mulai cari lagu-lagu, lagu-lagu rohani yang seperti itu dan saya mulai ke ke gereja, saya mulai seperti itu dan saya mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang lama. Itu Seperti secara itu. otomatis, Kak? Apa memang harus berjuang keras? Enggak, itu udah seperti saya itu sudah nggak tertarik. Yang dulu-dulu tuh udah nggak tertarik? Udah nggak tertarik, saya udah lebih saya rasa udah capek. Seperti itu, jadi saya lebih suka, saya lebih menikmati dunia saya yang sekarang seperti itu. Terus gimana, Kak? Maksudnya setelah Kak Dia kan baru mulai mengenal Tuhan di situ gitu kan ya? Hal apa yang mendasar yang Kak Dia tahu ini nih yang saya cari, ini nih yang saya butuh, ini nih yang saya cari? Itu yang saya bilang itu, kedamaian yang ada di dalam hati saya itu, yang selama ini dari kecil sampai saya besar, sampai saya mulai dewasa, itu saya nggak pernah dapat. Itu saya mulai rasa itu terisi itu setelah saya mulai kenal Tuhan, saya mulai cinta, saya mulai tahu Tuhan, seperti itu saya baru rasa dapatnya di situ. Setelah ikut Tuhan itu ya, Kak ya? Hal apa sih yang paling berkesan dalam hidup Kak Dia selama Kak Dia kenal Tuhan? Kalau dulu itu mau melakukan sesuatu itu seperti nggak ada batasannya, apa-apa itu halal aja lah gitu. Tapi kalau sekarang itu kalau mau melakukan sesuatu, mau kayak bohong-bohong sedikit gitu aja, itu rasanya kayak udah ada di sini kayak ada alarmnya. Kalau dulu nggak tuh, Kak, bablas aja? Nggak ada, dulu hajar aja. Iya, tapi kalau sekarang lebih, Tuhan nanti tahu nggak ya gitu. Nah, Kak Dia, aku pengen tahu deh, Kak Dia bisa balikan lagi sama Om Apos setelah putus itu tadi gimana? Waktu dia putusin saya itu nggak lama habis itu saya itu telepon sama dia, tapi waktu itu dia nggak angkat. Dan saya tahu dia kalau marah memang seperti itu. Kalau lagi angkat telepon ya. Ya, dan saya telepon lagi, saya kirim pesan kalau nggak salah. Saya kirim pesan, saya minta nomor temannya. Karena saya minta nomor temannya yang satu gereja sama dia waktu itu. Dan di situ dia bilang tunggu gitu, tunggu dia mau kasih tahu orangnya dulu kalau dia mau kasih, boleh nggak dikasih gitu waktu itu kan. Terus nggak lama habis itu dia kirim nomor teman saya, temannya dia itu. Ya di situ saya mulai telepon sama temannya yang satu gereja sama suami saya itu. Terus saya tanya,
ini kenapa, Apo ini kenapa? Emang di gereja ada apa tadi? Saya tanya seperti itu. Emang di gereja ada apa tadi? Kenapa tiba-tiba kok dia putusin saya? Tiba-tiba kok dia bicara seperti ini? Kayak gitu. Kemudian dia mulai cerita, temannya itu mulai bilang, dalam hidup itu yang nomor satu itu adalah Tuhan dulu gitu. Dan waktu itu dalam ini saya mulai juga berpikir dalam hidup harus Tuhan dulu yang nomor satu. Jadi saya pikir juga waktu itu, ini kok saya makin penasaran, di situ saya makin penasaran kok gereja ini seperti apa sih, sampai saya diam-diam ingin ke gerejanya gitu. Saya mau cari tahu seperti apa sih gerejanya, kok bisa begini sih, kok semua yang dibuat kok sepertinya kok tahu, kok apa ya, kayaknya benar-benar ngena gitu waktu itu kan. Berarti yang temennya itu yang bantu bimbing Kak Diah dong untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Iya benar, hampir setiap hari saya telepon temannya pacar saya ini yang satu gereja itu, dan dia setiap hari yang bimbing saya untuk saya baca Alkitab, untuk saya dikasih pengertian-pengertian seperti itu, seperti dia injilin saya itu sampai berjam-jam. Dalam satu hari itu kadang sampai 3-4 jam, kadang 2 jam, setiap hari, hampir setiap hari itu dibimbing akan pengenalan tentang Tuhan Yesus gitu benar. Kak. Itu ada mungkin sampai 1 bulan lebih kalau nggak salah itu. Dan setiap hari kami telepon untuk dibimbing, dikasih apa namanya pengertian-pengertian dalam Alkitab itu. Kadang saya nggak ngerti, saya tanya kok ini seperti ini kayak gitu. Nanti dia kasih penjelasan kayak gitu, seperti itu. Jadi saya diinjilin sama temannya itu. Iya, temannya itu sampai setiap hari berjam-jam seperti itu. Dan waktu itu saya ingat juga waktu malam-malam itu kan saya waktu saya bertobat, saya cari Tuhan itu, waktu itu saya ingat itu bulan puasa ya. Iya. Dan di situ juga saya puasa, masih bulan puasa. yang suci ya Kak. Itu di situ saya juga masih puasa, dan saya puasa itu dalam hati saya itu saya mau puasa untuk Tuhan. Waktu itu cuma saya dalam hati saya saya mau puasa untuk Tuhan. Saya cuma begitu, cuma nggak pakai doa orang puasa di dalam agama saya waktu itu. Dan saya buka puasa itu juga bukan jam 6, tapi jam 9 malam. Saya makan jam 9, saya jadi buka puasa juga besok lagi saya jam 9 kayak gitu. Jadi saya nggak ambil ini, saya jalanin aja seperti itu kan. Terus pada saat itu kan udah mulai pas bulan puasa itu saya dengar lagu. Saya dengar lagu-lagu yang di agama saya, yang itu, yang dulu. Ya, di situ saya kok rasa di sini ada seperti ada perang. Ya, dalam hati saya itu seperti ada perang dan ada rasa seperti kayak tarik menarik. Saya rasa itu seperti itu kan. Terus saya rasa benar-benar gak nyaman di sini, dan rasanya ini benar nggak sih yang saya ambil ini, benar nggak sih yang saya lagi jalanin ini, kayak gitu kan. Saya putar naik motor itu, saya sampai pokoknya saya di jalan pas itu, saya di jalan, saya naik motor, saya rasa ini benar-benar saya nggak nyaman, jadi nggak tenang nyaman, gitu ya Kak. Saya nggak tenang itu kan. Di situ seperti ada perang batin kan di situ. Terus saya telepon sama pacar teman, yang teman bimbing itu, yang itu. pembimbing saya itu, saya telepon, kok seperti ini ya, ini apa, saya rasanya seperti ada rasa ketakutan, kecemasan, pokoknya intimidasi yang luar biasa waktu itu kan. Terus dia kasih saya ayat itu, baca saja di Mazmur, kalau nggak salah saya itu Mazmur 3 atau Mazmur Mazmur 5 kalau nggak salah ya, atau Mazmur 105, pokoknya waktu itu saya sudah lupa karena itu sudah lama ya. Baca aja itu gitu. Terus saya baca itu dari mungkin jam 10 sampai jam 12, cuma ayat itu aja saya baca, saya pulang ke rumah.
Saya baca berulang-ulang itu sampai saya nangis. Saya baca di situ saya rasa ada suasana itu yang sangat teduh. Jadi berubah gitu ya Kak suasananya? Damai, saya rasa itu damai. Bener saya rasa damai. Yang tadi rasa galau gitu ya Kak? Intimidasi yang rasa-rasa yang seperti tadi itu benar-benar hilang. Di situ saya itu rasa itu ada damai, benar-benar rasa damai itu. Pas itu, saya rasa itu hari itu semua hilang. Serius, intimidasi semua itu saya nggak rasa lagi. Sampai saya mau pulang ke kampung itu, karena itu kan pas bulan puasa. Jadi saya mau lebaran. Waktu saya mau lebaran itu pun saya ini bagaimana saya harus menyampaikan kepada orang tua saya. Karena di sana kan nggak ada orang Kristen kan. Ini bagaimana saya mau bilang sama orang tua saya kalau saya ini sudah masuk Kristen. Itu dalam sepanjang perjalanan itu saya dari Jogja, saya pulang ke Wonosobo, saya naik motor itu. Dan di jalan itu saya cuma doa aja, Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Cuma itu aja yang saya bilang itu dalam hati saya, dalam sepanjang perjalanan itu. Tapi dalam sepanjang perjalanan itu, saya rasa damai saja waktu itu. Saya rasa damai aja, nggak ada masalah yang agak berat seperti itu kan. Terus pas begitu saya udah sampai ke Wonosobo, saya duduk dulu pas itu. Terus saya mulai bilang sama ibu, kan, saya mulai bilang sama ibu, saya bicara sama keluarga kalau memutuskan pindah gitu. Ya, saya udah nggak di agama yang dulu lagi dan saya sudah masuk ke agama yang ini, seperti itu. Saya udah masuk Kristen dan sekarang saya percaya sama Tuhan Yesus. Begitu. Ibu saya waktu itu kaget kan, tapi satu rumah itu mereka kaget tapi nggak sampai yang berlebihan. Ekspresinya maksudnya itu tanggapannya itu nggak seperti yang saya takutkan. Seperti itu. Seperti kita pikirin gitu kan? Iya, seperti itu. Berarti orang tadi itu yang membimbing kakak benar-benar mengenal dalam Tuhan, Kak? Iya benar, karena saya hampir setiap hari saya diinjili dan saya juga saya cinta sama Alkitab itu bukan karena apa ya, tapi karena memang dari saya sendiri saya mau tahu dan saya mau apa namanya atas dorongan saya sendiri pas itu kan. Terus karena bimbingan itu dan udah mulai berjalan beberapa bulan, kemudian dia tadi dibilang sama apa namanya pembimbing saya itu dibilang kalau mau memang jadi anak Tuhan itu, kalau mau lahir baru harus dibaptis. Dia harus dibaptis dan untuk apa namanya supaya ada Roh Kudus yang membimbing kita selanjutnya seperti itu. Dan saya berpikir itu di situ ya sudah, saya memutuskan untuk dibaptis. Ya. Terus ini Kak, maksudnya gini, bisa akhirnya menikah dengan suami yang sekarang, itu ceritanya gimana? Itu anugerah Tuhan. Itu gimana Kak ceritanya? Ya itu dari masalah itu yang dia mau putusin saya itu, di situ saya mulai cari Tuhan dan di situ saya bilang tadi kan, saya cinta mati sama suami saya itu kan. Dari awalnya itu saya tergila-gila, bisa dibilang saya tergila-gila sama dia itu kan. Pokoknya dia nomor satu lah Kak ya. Ya. Dari mulai saya kenal Tuhan itu, bukan saya nggak cinta lagi, tapi perasaan saya yang pertama itu adalah Tuhan dalam hati saya, dan rasa saya itu cinta yang pertama kali ada dalam hati saya itu pertama itu untuk Tuhan. Itu lebih besar dari dia, mencintai dia gitu. Iya, hampir saya nggak mau ketemu dia lagi waktu itu. Hampir saya nggak mau ketemu dia lagi. Benar. Saya aja sampai heran, saya hampir nggak mau ketemu dia lagi. Sampai saya takut mau ketemu dia. Sampai berbulan-bulan itu
saya mau datang, dia suruh saya datang ke Jakarta pun saya masih takut waktu itu. Dan saya kayaknya ketertarikannya hilang gitu aja Kak. Hilang. Itu saya juga heran, kok saya cinta mati sama orang ini, kok tiba-tiba kok saya cinta sama Tuhan lebih besar waktu itu sih yang saya rasakan waktu itu. Seperti itu. Perjalanannya setelah itu? Dan di situ waktu saya ada sama suami saya yang sekarang itu, dulu itu waktu saya belum mengenal Tuhan itu, jalan kami itu seperti tertutup, dan pacaran begitu aja sampai 7 tahun ya. Jadi bolak-balik begitu aja gitu ya Kak? Cuma begitu aja ya, cuma begitu aja. Padahal dalam ini saya kan apa sih namanya perempuan, saya kan ingin nikah, ya. Seperti itu, bukan saya pengen begini-gini aja gitu ya Kak ya. Gitu. Tapi untuk dia tuh kayaknya nggak ada niatan gitu, dan nggak ada niatan untuk dia nikah seperti itu kan. Terus dari saya mulai kenal Tuhan itu, dan saya mulai kayak seperti mau meninggalkan dia, dan saya mau mulai lebih dekat sama Tuhan kayak gitu. Di situ saya merasa kalau Tuhan itu membuka jalan untuk hubungan saya itu sama dia. Malah pada saat Kak Diah ikut Tuhan betul-betul, malah Tuhan buka jalan di hubungannya juga. Yang dulu saya rasa dia nggak pernah yang sampai ngajak nikah, yang seperti itu tuh nggak pernah keluar dari mulut dia selama 7 tahun itu. Waktu saya kenal Tuhan dan mulai saya agak lupa sama dia, maksudnya saya nggak menomorsatukan dia, menomorsatukan dia. Dia mulai mau ngajak nikah. Saya rasa itu Tuhan mulai buka jalan untuk hubungan kami. Boleh tahu nggak Kak? Maksudnya kan berarti kan yang dari cerita Kak Diah pada saat masih di dosa yang lama gitu, di hidup yang lama, berarti Kak Diah kan struggle untuk mempertahankan hubungan ini juga gitu kan ya. Tapi kayaknya jalan tuh tertutup gitu ya. Mau coba sana sini nggak bisa. Benar. Tapi ternyata setelah ikut Tuhan, rasa cinta Kak Diah malah tertujunya nomor 1 ke Tuhan, malah Tuhan buka hubungan ini dengan lebih baik gitu ya Kak. Benar. Apa yang meyakinkan Kak Diah bahwa ini laki-laki benar dari Tuhan? Karena kan rasa Kak Diah, rasa cinta Kak Diah yang dulu tuh tergila-gilanya kan udah berkurang gitu. Berkurang. Oke. Saya rasa karena secara nggak ini gimana? Saya rasa kalau secara nggak langsung juga dia yang memperkenalkan saya sama Tuhan. Dan makanya saya mantap juga untuk akhirnya menikah dengan dia gitu ya. Saya pikir kalau saya pilih ini. Ada maksudnya misalnya Tuhan kasih petunjuk apa gitu bahwa dia memang ini loh jodoh yang aku persiapkan untuk kamu gitu. Waktu itu juga saya ada mimpi kan, sebelum saya masuk Kristen, itu waktu kami masih dalam dosa ya, dan saat-saat saya mau bertobat lah waktu itu ya. Saya ada mimpi kalau saya itu udah ada dalam satu sumur yang sangat gelap dan dalam itu. Terus di situ ada tangga naik, dan saya lihat itu suami saya itu dia datang dengan lampu dan dia tarik tangan saya itu keluar dari sumur itu. Keluar dari sumur itu. Di situ saya saya berpikir kalau Tuhan menyelamatkan saya itu lewat dia suami gitu saya. Iya. Itu berarti itu tanda-tanda juga yang bikin Kak Diah tuh maksudnya mantap, akhirnya oke, aku maksudnya mau menikah dengan kamu, mau menghabiskan sisa masa hidupku dengan kamu gitu ya. Karena berarti ya luar biasa sih Kak, dari yang nggak tahu Tuhan Yesus sama sekali, dari yang kita hidup di dosa-dosa yang lama gitu ya, Tuhan panggil sampai Tuhan kasih jelas-jelas petunjuk-petunjuknya, Tuhan buka jalan segala macam, itu sih luar biasa Kak. Luar biasa. Terus itu karena Tuhan. Sekarang yang Tuhan taruh di hati apa Kak? Apakah misalnya ada aku pengen begini, aku pengen begitu, ada visi misi tertentu nggak yang Tuhan taruh? Atau dari hati Kak Diah aku pengen apa gitu terhadap Tuhan? Pengennya Kak Diah tuh apa? Yang pasti ingin selalu dekat sama Tuhan. Ingin lebih dekat lagi. Setiap hari pengennya lebih dekat lagi.
Masih ingat nggak Kak ini masa-masa dulu gitu ya, waktu Kak Diah mengalami cinta mula-mula itu ya, yang ada dalam pikiran Kak Diah tuh apa sih? Tuhan aja waktu itu. Segala itu saya penasaran itu, sampai saya mau ngobrol sama siapa itu saya nggak tahu. Sampai setiap tamu yang datang ke, waktu itu kan saya masih kerja di kafe kan. Waktu itu setiap tamu yang datang ke kafe itu kadang di kafe pun ada membicarakan firman pun ada. Iya, ada. Kadang kan kami juga ada teman Katolik ya kan. Iya. Itu dan saya suka nguping-nguping. Iya, saya suka ini kok suka, saya penasaran, ada ketertarikan gitu. Sendiri gitu ya, Iya, terhadap di situ, dan di situ saya belum berani tanya gitu, tapi mereka udah tahu kalau saya udah mulai ke gereja gitu. Cuma saya mau cerita itu, mau mulai berbicara itu tuh kayaknya karena di suasananya di situ kan, jadi kayak nggak mendukung seperti itu. Tapi di situ kalau ada orang bicara firman, apa Tuhan kayak gitu-gitu, saya udah mulai senang. Iya, saya senang, jujur saya senang waktu itu. Dan saya mulai cari-cari, di situ saya mulai cari-cari Tuhan, saya mulai suka dengan lagu-lagu, ya seperti itu. Oke. Ada hal apa lagi Kak yang bikin Kak Diah tuh nggak bisa lupa bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat? Jadi waktu yang saya bilang itu saya penasaran sama gereja saya itu, terus udah berapa lama kemudian itu Tuhan izinkan saya untuk datang ke gereja itu. Ya memang dengan pacar saya itu kan yang bawa saya ke sana kan. Ya di situ, dan di situ saya ketemu dengan Bapak Gembala di situ, dan nggak lama habis itu saya minta konseling untuk doa pelepasan. Di situ kami janjian untuk doa pelepasan. Terus waktu itu saya doa pelepasan sama Bapak Gembala itu siang itu ada beberapa jam gitu, dan di situ saya merasa saya benar-benar terlepas dari semua ikatan-ikatan yang dulu membelenggu gitu ya Kak Diah? Begitu, ya, dari masalah. Saya pertama itu saya minta itu doa, saya ingin lepas dari rokok waktu itu, dan saya udah berusaha untuk berhenti merokok itu. Pakai kekuatan diri sendiri nih Kak? Iya, pakai kekuatan diri sendiri itu nggak bisa? Benar-benar nggak ini ya. Dan waktu doa pelepasan itu, saya rasa itu yang Tuhan buat untuk saya itu benar-benar saya lepas itu. Pertama itu rokok itu benar-benar saya lepas itu, dan itu rasanya gimana Kak? Maksudnya tiba-tiba nggak ada kepengenan ngerokok lagi, atau memang rasanya nggak enak? Rasanya nggak ada keinginan itu. Saya sampai coba waktu pulang itu saya mau lihat itu. Bener nggak gitu ya Kak? Iya, saya coba mau lihat. Biasanya saya habis makan itu saya nggak bisa kalau nggak merokok gitu kan. Terus saya coba lihat, saya habis makan gitu, kok saya nggak merokok gitu kan. Oh, coba nanti malam saya kalau mau tidur, karena saya nggak bisa tidur kalau nggak merokok dulu gitu kan. Terus saya coba lagi mau tidur, biasa aja saya tidur biasa aja tanpa merokok, kok saya bisa gitu kan. Dan kemudian biasanya pagi pagi itu minum kopi harus sama rokok. Seperti itu kan. Terus saya coba lagi sampai pagi, kok bisa ya saya nggak ngerokok, enak aja rasanya. Maksudnya itu nggak ada beban, nggak ada keinginan, nggak ada sedikit pun nggak ada keinginan untuk menyentuh barang itu lagi gitu. Dan itu saya rasa itu luar biasa sekali, karena itu udah bertahun-tahun saya udah kecanduan di situ gitu ya Kak kan. Iya, dan itu saya rasa wow, Tuhan ini ajaib ya banget ya gitu. Iya, kita minta doa dilepaskan dari sesuatu, dan Tuhan benar-benar lepaskan itu. Dan sampai sekarang puji Tuhan tidak ada itu keinginan sekecil apapun itu tidak ada terlintas dalam ini saya lagi. Itu Tuhan. Yang Tuhan lakukan untuk saya itu luar biasa. Itu padahal Kak Diah udah bergelut mau lepas itu udah lama. Udah lama sekali, karena saya memang ingin lepas itu kan gitu. Karena saya merokok dari umur 12 tahun sampai saya umur berapa? Mungkin 30 tahun lebih ya. Tiba-tiba habis didoain pelepasan langsung hilang gitu Kak keinginannya? Hilang sama sekali, nggak ada keinginan sedikit pun itu.
Bahkan sekarang kalau saya ada cium-cium baunya pun saya rasa Malah mual. nggak suka sekarang ya? Mual. Bener, saya rasa mual. Saya nggak suka. Bener-bener itu luar biasa, hal luar biasa yang Tuhan lakukan untuk saya itu. Benar. Iya. Kan dari semua kehidupan Kak Diah nih, gitu, dari yang udah Kak Diah lewatin gitu perjalanan bersama Tuhan, dari yang belum kenal sampai betul-betul kenal Tuhan dan mengalami cinta mula-mula gitu Kak. Ada nggak pesan-pesan Kak yang Kak Diah mau bagi gitu bagi penonton Push TV Channel ini dari hidup Kak Diah? Oke. Kira-kira pesan apa nih untuk kita Kak dari kehidupan Kak Diah yang bisa Kak Diah share buat kita apa? Nomor satukan Tuhan. Dibanding segalanya. Dibanding segalanya. Karena kalau Tuhan itu nomor satu, kalau jangan mencintai apapun lebih daripada Tuhan. Pokoknya Tuhan nomor satu, sisanya Iya. nomor kesekian gitu Nomor ya Kak Diah ya. kesekian. Karena kalau udah mencintai Tuhan lebih dulu, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saya percaya pasti penonton Push TV Channel ada yang bisa kita petik pelajaran dari kehidupan Mbak Diah ini gitu ya. Saya percaya Tuhan yang sama yang mengubahkan Mbak Diah ini akan mengubahkan kita semua juga untuk bergerak sesuai dengan rencana Tuhan gitu ya Kak. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Kalau bisa mengalami cinta mula-mula, jangan cuma di mula-mula. Kalau bisa tuh seterusnya gitu ya, jangan di mula-mula ya Kak. Amin. Sekarang aku mau main game sama Kak Diah. Wow. Jadi aku mau sebutin beberapa pilihan, Kak Diah jawab cepat aja ya. Kita mulai ya. Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu. Baru melihat. Harta yang berlimpah tanpa Tuhan, jadi harta yang berlimpah tanpa Tuhan atau cukup tapi bersama Tuhan. Cukup tapi bersama Tuhan. Ketidakhadiran masalah atau kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Suami dengan karir gemilang atau suami yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan. Haleluya. Dalam satu kata Kak, arti Tuhan di hidup Kakak apa? Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, dahsyat. Oke Kak Diah, aku ada quotes. Quotesnya bunyinya gini. Kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita dicintai. Dicintai apa adanya. Atau bahkan yang lebih baik, dicintai meskipun kita tidak layak untuk dicintai. Sekian acara Cozy Chat with Us kali ini. Saya mau mengingatkan pada orang percaya, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa berkembang untuk jadi lebih baik. Tetap nyalakan terangmu dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Shalom.